ikut agamanya. Ya. Nanti kalau masih nikah sama Reni, kalau udah nggak nikah sama Reni gimana? Nggak kepikiran untuk sampai untuk nikah nggak sama Reni gitu. Oke. Nggak kepikiran nggak sama. Well, even. Maksud saya gini. Even ini worst case, mohon maaf. Even when she's not here anymore, waktu dia udah nggak mau sih wafat anggapannya. Iya. Kayaknya nggak akan pindah juga sih. Udah ngapain pindah lagi? Nah itu maksud saya. Ngapain gitu. pindah lagi kalau kayak enak kayak jalan merasa jalan ini aja. Nah justru maksud saya gitu. Menikah masuk Islam karena menikah tidak ada yang salah. Boleh saja, sah saja. Menikah baru salah satu jalan untuk masuk Islam. Salah satu jalan, kan banyak jalan untuk masuk Islam. Menikah adalah baru salah satu jalan masuk Islam. Dan tidak ada yang salah. Tapi maksud saya, setelah masuk Islam harus belajar Islamnya. Harus menjalankan Islamnya, gitu maksudnya. Jadi jangan kita masuk Islam karena orangnya. Iya. Ya, karena orangnya. Kalau karena menikahnya nggak apa-apa. Tapi kalau karena orangnya, nanti kalau orang itu masih cantik, masih jadi istri kita. Kalau enggak, kan kita nggak pernah tahu. Rumah tangga ya? Gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi ya masih muda lah ya, kan masih muda mungkin pikirannya masih taunya sekarang gitu loh. Yang sudah merasakan kita bisa melihat orang tua saya juga bercerai. Siapa yang menyangka orang tua saya bercerai? Sudah sekian lama tahu menikah. Jadi kita tidak pernah tahu kita nanti di akhir hidup kita sama siapa kita nggak pernah tahu. Iya. Karena itu makanya kita tetap harus menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan kita, bukan karena orangnya tapi karena keyakinan kita gitu. Maksudnya gitu ya. Dan juga tadi saya nanya orang tua, bukan berarti Kevin harus izin sama orang tua untuk masuk Islam, enggak. Di Islam kita tidak perlu minta izin siapapun untuk beriman. Kita hanya minta izin kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Masalah orang tua karena mereka yang menghadirkan kita di dunia, ya berarti kan kita hanya memberitahu, ya apalagi sudah dewasa kan. Kalau sudah dewasa kita hanya memberitahu. Kalaupun orang tuanya menentang, marah, kecewa dan sebagainya, kita boleh menjawab mereka, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu maksudnya. Cara yang paling lembut maksudnya apa? Supaya mereka tahu bahwa kita sudah menjadi Muslim tuh sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu tujuannya. Karena di dalam Islam kita juga ajarannya harus sayang dan hormat pada orang tua. Bahkan kepada ibu 3 kali lebih tinggi daripada kepada ayah di Islam. Karena ibu kan yang mengandung kita, iya, betul. Yang melahirkan kita, yang bertaruh nyawa gitu. Pertaruhannya besar Pertaruhannya di ibu, bukan di bapak gitu. Ya, itu jadi maksudnya alhamdulillah kalau Kevin sudah menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, tapi nanti sama orang tua harus menjaga hubungan baik. Tetap harus jaga hubungan baik. Tunjukin kalau kemarin sudah sayang dan hormat, tunjukin sekarang harus bisa lebih sayang, lebih hormat. Ya. Betul. Sudah mempelajari Islamnya? Pelajari masih belum banyak sih sebenarnya. Nggak bisa dibilang banyak ya. Karena saya cuman nonton YouTube dia. YouTube. Ya karena YouTube-nya Pak Doniton juga. Oh gitu. Tapi belum semua ya. Iya. Maaf nih. Nggak apa-apa. Jadi karena sebelumnya udah pernah nonton mungkin jatuhnya Habib Jafar. Habib Jafar. Alhamdulillah. Kan, sudah baca bukunya Habib Jafar belum? Belum. Cuman dia ada dapat pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya dapat jadi kelihatan budaya tata cara hukumnya aturannya kan dia sempat keluarin di situnya. Jadi nanti gini Kevin, ketika kita memeluk Islam, yang penting kita sudah yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta kita itu cuma satu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala Esa, oke, itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua, kita juga beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah. Itu adalah gerbang kita memeluk agama Islam.
Jalan pertama lah. Ya, Pertama. gerbangnya itu adalah ikrarnya, gitulah syahadatnya. Di dalam Islam kita mengenal rukun Islam, rukun iman. Nah, yang Kevin nanti harus pahami benar, ini tentang rukun imannya dulu. Rukun iman, kita pertama kali beriman kepada Allah SWT. Kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, kita beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, kita beriman kepada nabi-nabinya. Ya, kelima, kita beriman kepada hari akhir atau kiamat. Keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Apa itu takdir? Oh, Orang tuanya suku apa? campur. Apa? Bapaknya? Manado, Sunda. Manado, Sunda. Bisa nggak milih lahir jadi orang Sunda atau jadi orang Manado? Ya kita kan tidak bisa, betul. Nggak bisa. Nah, itu yang namanya takdir. Ya, kita sudah ditakdirkan, Reni juga sudah ditakdirkan, orang tuanya suku apa, saya juga begitu, lahir jadi orang sipit. Tapi di Islam kita tidak mengenal rasis, gitu. Ya, jadi pada intinya kita lahir menjadi manusia sudah ditakdirkan, umur kita sudah ditaker, rezeki kita juga sudah ditaker. Tapi ada takdir yang bisa kita usahakan gitu. Mau sukses kerja keras, mau pinter belajar gitu. Ya. Tapi menjadi orang suku apa kita nggak bisa milih. Menjadi apa umur kita nanti berapa kita juga nggak bisa nentukan. Ya, itu rukun iman. Rukun Islam pertama kali bersyahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji jika mampu. Yang jika mampu cuma naik hajinya aja bukan sholatnya gitu ya. Ya, nah ini rukun Islam, ini rukun iman. Ini aja yang nanti sebagai gerbang kita belajar Islam lebih dalam lagi. Nanti belajarnya step by step. Kita nanti ada pembinaan. Tenang aja, setiap yang bersyahadat di sini tidak kita lepas begitu aja. Bahkan kita bina, udah sunat belum? Sunat? Sunat. Belum. Nah, nanti kita juga sunatin. Nggak perlu ke mana, ke klinik atau ke rumah sakit, tunggu aja di rumah. Kita kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah, nggak usah bayar. Gitu. Nanti setelah sembuh, belajar ngaji. Nanti kita kirim guru privat ke rumah, belajar ngaji, belajar apa, sholatnya gimana, diajarin, sampai bisa baca Quran. Gitu. Ya, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, tanyain ke kita aja. Yang kita bisa jawab kita jawab, yang kita nggak tahu jawabnya kita cari tahu sama guru kita lagi nanti. Untuk tadi rukun iman berarti ada 6. Itu nanti sebenarnya diajarin juga sama Diajarin. Nanti diajarinnya dari A sampai Z gitu. Ya, supaya Kevin bisa menjalankan Islam dengan kafah, dengan totalitas maksudnya. Oh. Nah, jadi dari mulai dari akidahnya, nanti fikihnya, semua diajarin. Sholatnya nanti dibimbing sampai bisa. Kalau aku kan sempat ngajarin, tapi ngajarin yang basic-basic doang ya, kayak Ngajarin apa? wudu Oh, gitu, oke. terus sama niat-niat sholat atau Al-Fatihah. Yang bagus kalau mualafnya laki-laki, gurunya laki-laki. Iya sih benar. Tapi karena kan aku juga nggak tahu ini ya sholat Jumat kayak gimana sebenarnya gitu. Iya, betul. Nanti kalau laki-laki kita kirim gurunya laki-laki. Mualaf perempuan kita kirim gurunya perempuan. Nanti kita kan terima fotonya. Setiap ngajarin nanti difoto. Ada progresnya kita tahu gitu. Udah sampai mana. Nanti juga belajar Iqra. Iqra tuh belajar membaca huruf atau bahasa Arab gitu. Dari mulai kayak dulu kita SD lah. Ini, Budi, gitu. A, B, C, D gitu. Sampai kita bisa baca Quran. Jadi kalau untuk belajar untuk membaca Al-Quran berarti memang harus bisa bahasa Arab. Bukan berarti bisa bahasa Arab yang sehari-hari, bukan. Yang kita perlu pelajari adalah mempelajari bentuk huruf, sifat huruf, cara bacanya, tanda bacanya, panjang pendeknya, tajwidnya gitulah. Ya, untuk membaca Quran, ya. Bukan berarti kalau kita bisa baca Quran terus kita bisa ngomong sama orang Arab, itu belum tentu. Paling hanya beberapa kata kita paham lah. Tapi kan grammarnya nanti beda. Nah, kita untuk membaca Quran kita perlu lewat buku yang namanya buku Iqra itu. Nanti diajarin dari mulai hurufnya, tanda bacanya,
cara bacanya, panjang pendeknya, itu semua diajarin. Jadi begitu ke Quran, udah nggak kaget gitu. Kalau langsung ke Quran, bingung dong. Bentuk hurufnya aja kita nggak tahu, Iya, pusing ya banget. kan? Bacanya gimana? Taruh tanda baca gini gimana bunyinya? Tanda baca itu kan untuk memberikan vokalnya. Gitu. Ada tanda baca untuk yang panjang pendeknya. Gitu. Pokoknya semuanya nanti diajarin, nggak dilepas kok, tenang aja. Makin pintar baca Quran, makin kita nge-push gurunya untuk supaya lebih pintar lagi bacanya. Ya benar. Karena kita punya rumah Quran. Kita ada rumah Quran, kita juga kita ada rumah, kita punya santri-santri, kita di situ kita didik untuk menjadi penghafal Quran. Penghafal Quran. Jadi bacaannya juga dibenerin, hafalannya diperiksa dan sebagainya. Sampai ada yang hafal Quran. Nanti kalau udah hafal, diwisuda. Jadi guru gitu. Nah itu mau nih, santri itu jatuhnya sama kayak kalau di Katolik apa ya? Romo. Ya murid lah. Enggak, santri itu murid. Bukan Romo jatuhnya. Romo kan udah, kalau Romo di Islam tuh ustadz Iya gitu. Ustadz. Oh dulunya gerejanya apa? Katolik atau Kristen. Protestan? Cuman yang tadi tuh GKJJ itu ya? sekolahnya di Katolik. Oh sekolah Katolik. Sekolah Katolik. Sekolah Katolik gerejanya GKJJ gitu. Ya. Jadi mau nggak mau kan kalau sekolah Katolik kan ada perayaan ya dengan cara Katolik lah. Jadi mau nggak mau lihat dan tahu kayak gini. Jadi, sekolahnya di mana dulu? Bogor. Kalau SD Regina Pacis, di kalau SMP SMA Budi Mulia. Budi Mulia. Bogor. Yang dekat katedral itu. Oke, Katedral Bogor yang dekat. Nah, saya dulu SD-nya. Gerejanya yang di GPIB yang kan ada istana tuh. Kan ada tiba-tiba muncul satu gereja nyempil di dalam istana enggak? Di pinggir, luar. di luar. Di pinggir. Di pinggirnya. Jadi seberang-seberangan sama SMA 1 Bogor. GPIB ya. GPIB. Iya ada. Pernah dipaksa nggak sama Reni suruh masuk Islam? Enggak ya? Enggak kan? Bukan dipaksa sih bahasanya. Oh, bukan dipaksa, ditantang. Diarahkan. Oh, diarahkan. Dikenalkan. Oh, dikenalkan. Kalau paksa terlalu kasar jatuhnya. Karena di Islam tidak ada paksaan. Ya. Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Kita mengajak boleh, tapi nggak boleh memaksa. Sebenarnya kan dari awal kan ngasih pilihan ya. Jadi kalau mau lanjut pacaran kayak gitu, aku nggak akan pindah gitu. Tapi kalau misalnya Kevin yang nggak mau pindah, ya nggak apa-apa, nggak usah lanjut gitu. Aku bilang gitu. Ya. Waktu awal-awal kan ya. Jadi sebelum semakin jauh ya mendingan nggak usah dilanjutin gitu. Ya, tapi kan itu kan pilihan Kevin kan. Benar. Iya. Karena memang semua agama yang ada di Indonesia semuanya melarang nikah beda agama, termasuk Kristen Katolik. Ya, semuanya. Sebenarnya pertimbangannya bukan karena beda agamanya itu sih, bukan karena secara hukum itu juga mungkin iya, tapi alasannya juga karena ya nggak mau Iya. Paksaan gitu, jangan karena maunya sama aku akhirnya dia pindah, tapi dia harus mempelajari dulu karena kan banyak kasus nanti pas lagi di tengah-tengah terus balik lagi ke agama yang sebelumnya gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Betul, banyak terjadi begitu. Bolosnya bolak-balik begitu bisa. Ya namanya di Indonesia kan bukan negara yang menjalankan syariat agama tertentu, ya kan? Indonesia kan negara sekuler. Jadi ketika orang diberikan hak untuk memeluk agama pilihannya, ya kapanpun dia bisa ganti-ganti gitu. Tapi kan untuk mengganti keterangan agama di KTP kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada surat keterangan dia pindah agama dari instansi tertentu gitu. Masuk Kristen ya harus ada surat baptis atau apa. Masuk Islam ada sertifikat mualaf. Baru dia bisa ganti keterangan agama di KTP. Beda sama di Malaysia mungkin. Malaysia orang masuk Islam bisa, tapi keluar nanti dulu prosesnya panjang gitu. Oh ada proses. Gak boleh gitu, ada prosesnya panjang. Belum lagi nanti di negara, setiap negara kan beda-beda lah ya. Tapi maksudnya gini,
tidak hanya agama yang melarang nikah beda agama, tapi negara juga melarang nikah beda agama. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, nggak boleh nikah beda agama. Iya. Ya, jadi memang negara melarang, agama juga melarang. Ya mau nggak mau pilih salah satu. Nah, sering kejadian begini. Misalnya cowok Kristen, ceweknya Islam. Untuk menikah, si cowok pura-pura masuk Islam. Itu dia. Setelah menikah, mungkin berapa bulan, atau mungkin ada berapa tahun, atau mungkin sudah punya anak, baru dia balik ke Kristen lagi. Istrinya diancam, mau ikut Oh, betul. mau ikut suami nggak, kalau nggak ikut cerai. Nah, yang begitu sering, banyak juga yang begitu. Saya sering dengar kasus begitu gitu. Nanti bahkan udah belasan tahun udah ikut Kristen, nanti giliran pisah si istrinya balik Islam. Ada yang begitu. Datang ke sini, anaknya udah 17 tahun, udah 17 tahun masuk Kristen, balik lagi ke Islam. Ya ada aja begitu. Biasanya kadang kan itu karena faktor dari keluarga ya. Ya. Ada yang narik lagi. Iya. Nah, masalahnya ya namanya keluarga. Ketika dengar anaknya pindah agama, belum semua keluarga bisa menerima. Gitu. Betul. Ya, kenapa alasannya? Karena itu adalah agama keluarga gitu. Gak boleh ada yang beda gitu. Padahal di tempat-tempat kita di seluruh Indonesia banyak juga satu rumah, satu keluarga, beda-beda agama juga nggak apa-apa. Kan beda agama bukan berarti harus bermusuhan. Iya, betul. Kalaupun ada perbedaan syariat, yaitu ya saling pengertian. Misalnya yang ini nggak boleh makan babi, yang ini jangan sengaja. Saling menghormati aja gitu harus. Toleransi aja gitu ya. Iya. Nah itu yang kadang-kadang memang tingkat penerimaannya di setiap keluarga di Indonesia belum merata. Iya, betul. Makanya ketika ada anaknya pindah ke agama lain, orang tuanya marah, diusir, dicoret dari harta waris gitu misalnya. Yang keluarga Islam juga begitu, ada juga yang begitu, anaknya murtad, dicoret dari harta waris misalnya juga ada juga. Jadi ya Kompleks ya. kita harus dewasa, memang harus dewasa. Dewasanya dalam arti beda agama bukan berarti bermusuhan. Beda agama bukan berarti nggak bisa satu rumah. Bisa, tetap bisa. Asal saling menghormati gitu. Karena kan agama keyakinan ya. Iya. Yang Keyakinan dengan- pribadi, hak asasi. Iya. Agama tuh hak asasi gitu misalnya. Dan haknya warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara. Jadi orang tua juga nggak boleh larang sebenarnya. Nah, cuman kalau orang tua bilang kecewa atau apa ya itu wajar lah orang tua. Tapi kalau misalnya ada effort buat kayak mencegah orang untuk pindah agama atau apa gitu, itu nanti ada hukumnya gitu nggak sih? Enggak, menasehati. Kalau hanya dalam taraf menasehati nggak apa-apa. Menasehati ya. Tapi kalau sampai melarang, apalagi sampai menyekap, Gitu ya. ya ada yang disekap kan, ada yang disekap, bahkan Maksudnya? disekap di rumah nggak boleh keluar. Bolehin keluar. Orang anaknya mau pindah agama ini sama orang tuanya disekap di rumah, di rumahnya sendiri nggak boleh Ini keluar. maksudnya kasus beneran. Beneran ini loh. Niat ya. Beneran ini beneran banyak, masih ada yang begitu. Satu keluarga anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak terima, anaknya disekap dalam rumah sendiri. Ini banyak terjadi. Bahkan di daerah timur ada yang sampai anaknya dipasung. Dipasung. Bener dipasung. Karena dia nggak boleh keluar gitu. Nah itu yang bisa dikenain hukum gitu. Iya, itu bisa dikenain hukum karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Gitu. Orang tua sendiri pun nggak bisa melarang anaknya yang sudah cukup umur ya maksudnya ya, yang sudah punya kedudukan di mata hukum untuk memilih dan menjalankan agamanya, orang tua nggak bisa larang. Iya. Bahkan kita sampai menyediakan pengacara kalau sampai ada orang tua yang nuntut anaknya sendiri. Nanti ada lagi misalnya mualaf. Karena misalnya mereka sudah menikah. Salah satu masuk Islam. Kan dalam hukum agama itu udah batal secara agama. Ya kan? Gitu. Cerai maksudnya. Berarti harus cerai kan? Nah, kita pun menyediakan pengacara untuk mualaf kita mengurus perceraian itu. Sampai begitu kita. Jadi kita membantunya
Baik dari sisi agamanya juga dari sisi hukumnya juga. Juga dalam pembinaannya. Jadi istilahnya kita ngasih paket komplit gitu lah. Sampai segitunya ya di sininya ya. Sampai begitunya. Karena namanya kita juga pembinaan mualaf. Namanya aja yayasan pembina mualaf. Ya berarti ketika ada orang mualaf ya kita harus bantu sampai All in dia ya. benar-benar 100%. jadi muslim yang all in gitu, yang kafah gitu maksudnya. Yang butuh bantuan pembinaan kita sediain, yang butuh bantuan kesehatan kita sediain atau sunat kita sediain, butuh bantuan hukum kita sediain, butuh bantuan ekonomi ya kita juga sediain tapi sekedarnya. Bukan yang saya perlu rumah di rumah gitu. Butuh Kalau mobil. kalau masih benar saya juga mau. Udah kita duluan kalau Kecilin dikit ya mobilnya motor. mobil udah kita duluan ya. Artinya bantuan ekonomi yang kita kasih itu adalah bantuan yang untuk bertahan hidup, gitulah. Ya untuk makan, untuk tempat tinggal. Tempat tinggal kita bisa sediain kalau sampai si mualaf ini diusir dari rumah. Siri banyak yang kayak gitu. Banyak yang diusir, Diusir ya? banyak. Kita sediain tempat untuk mereka tinggal sementara. Ya, saya nggak perlu takut diusir sih. Enggak lah. Udah beda pulau. Kalau sudah di luar pulau, udah gitu udah kerja, sudah mapan, orang tua biasanya udah nggak bisa apa-apa. Tapi ada yang begini, ini cerita aja ya. Anak perempuan seumuran Reni lah, kerja di luar kota. Dia asalnya dari Batam, orang tuanya kerjanya di Pekanbaru. Jauh. Ya lumayan ya. Tapi ketika kerja di Pekanbaru, setelah sekian tahun dia pacaran, begini, akhirnya dia mau masuk Islam, si perempuan ini. Terus akhirnya setelah masuk Islam dia sudah syahadat, dia kasih tahu orang tuanya disuruh pulang ke Batam. Dia pulang sampai di rumah disekap di rumah. Nggak boleh pulang lagi. Nggak boleh balik ke Pekanbaru gitu kan, dia kerjanya di Pekanbaru. Akhirnya dia bisa hubungin cowoknya, dia juga hubungin saya gitu. Akhirnya kita koordinasi, ada teman-teman kita datang ke rumah orang tuanya, mediasi baik-baik, ngomong baik-baik, bukan digerebek bukan. Maksudnya Mikirnya kesana bayangannya. digerebek. enggak. Buka pintu. Yang datang ke situ juga ada orang yang paham hukum dong. Kita juga harus kirim pengacara, ngobrol baik-baik. Ya sudah, orang tua baru sadar nih. Oke, dilepas anaknya kembali ke Pekanbaru. Baru seminggu di Pekanbaru orang tuanya nyusul. Si anak dibawa ke gereja. Ya, dibawa ke gereja untuk ngobrol sama pendetanya. Maksudnya untuk dinasehatin lah. Itu masih nggak apa-apa, masih nggak melanggar hukum. Tapi ketika dibawa ke gereja itu, si mualaf itu, dia kan sambil WhatsAppan nama saya ini. Terus akhirnya dia telepon, cuman saya bisa dengerin pendeta itu ngomong. Oh, Iya. Kalau pendeta ngomong apa, saya kasih ayatnya gitu lah. Oh. Lama-lama ketahuan sama pendetanya, kamu lagi ngomong siapa gitu. Matiin, saya gak ada urusan sama dia gitu, matiin. Jam 7 malam ke gereja, jam 11 malam akhirnya baru saya dapat kabar lagi kalau malam itu ternyata dia sekap lagi. ya bukan disekap, maksudnya ditahan lah, nggak boleh keluar dari gereja itulah. Saya koordinasi dong sama teman-teman di Riau, ada di Pekanbaru, juga ada teman-teman wartawan. Wartawan di depan gereja udah pegang handphone udah begini. Nah, saya hubungi teman saya, mualaf juga, dulu mantan pendeta, dia hubungin temen yang pendeta yang senior. Pendeta yang senior ini hubungin pendeta gereja itu. Itu di depan gereja sudah ada wartawan. Kalau kamu nggak keluarin masuk berita nanti. Akhirnya dilepaskan. Tapi masih dipegang sama orang tuanya untuk dibawa pulang ke Batam lagi. Sempat terjadi lah tarik-tarikan gitu lah. Sampai akhirnya dimediasi, lepas orang tuanya pulang ke Batam. 2 bulan kemudian, saya dikirimin foto sama si mualaf perempuan ini, dikirimin foto. Ternyata perempuan ini sama suaminya, sama ibu perempuannya sudah jalan-jalan di Danau Toba. Sudah akur, damai. gitu maksudnya. Alhamdulillah. Itu happy Sama, ending. ya. Tapi juga ada yang nggak happy ending juga ada. Gitu. Nah, ketika ada yang nggak happy ending, nah itulah kita bantu. Ya kita bantu supaya happy ending gitu loh.